Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya di Alfiandi Channel, tentunya membahas seputar tanaman porang. Ya kan, di video ini saya bagikan review pertumbuhan tanaman porang saya. Ini yang saya tanam di karangan rumah. Itu dari bibit umbi kisaran setengah kilo sampai 1 kilo. Ini saya tanam kurang lebih 1,5 bulan, masih tanpa pupuk sama sekali. Bisa dilihat video penanamannya tanpa menggunakan pupuk dasar, dan ini juga masih belum menggunakan pupuk lanjutan. Dan alhamdulillah di usia yang kurang lebih 1,5 bulan, pertumbuhannya sudah hampir merata. Ini sebentar lagi sudah bisa memberi pupuk. Hanya ini yang sebelah sini masih banyak yang kuncok, belum banyak yang mekar. Dan itu untuk umbi yang uji coba, umbi belah yang 2 kiloan lebih yang saya belah itu, alhamdulillah juga sudah muncul tunas-tunasnya dan cukup lumayan besar. Ini hasil dari tunas umbi belah. Ini untuk baris yang sebelah tepi, ini dekat kandang ini dulu ya. Ini dekat kandang. Ini adalah yang dari bibit umbi belah. Kisaran 2 kiloan, saya belah jadi 4. Ada yang jadi 6. Dan ini untuk yang 5 kilo dan 6 kilo belum tumbuh kelihatannya. Nggak tahu masih sehatkah atau rusak, belum saya cek. Oh ya, di sini saya akan berbagi sedikit tips kan untuk menanam porang biar cepat tumbuh seperti ini. Karena kadang ada kan kawan itu yang mengeluh menanam porangnya belum tumbuh tapi rumputnya sudah tebal. Ini punya saya, rumput sudah ada tapi belum tebal atau belum rimbun, tapi porang sudah terlihat subur. Itu triknya begini, kalau kita menanam porang itu lain dengan kita menanam palawija yang lainnya. Misalnya kalau asal kita tanam benih kemudian kita sirami air, dia mau tumbuh. Tapi kalau tanaman porang, dia ada waktu tersendiri atau dia punya musim tersendiri atau lebih. Biasanya orang menyebutnya atau petani porang menyebutnya, tanaman porang ini dia tahu musim, kapan waktunya dia tidur, kapan waktunya dia bangun untuk tumbuh. Nah, tips agar menanam porang tidak terlalu lama untuk menunggu tumbuhnya, biar tidak didahului atau tidak terdahului oleh tumbuhnya rumput, itu sebaiknya ditanam ketika bibit dari bibit porang yang akan kita tanam itu sudah betul-betul siap untuk ditanam, ditandai dengan keluarnya tunas. Bisa dilihat ini usia 1,5 bulan itu sudah setinggi ini. Itu karena dulu waktu saya tanam itu umbi semua atau kisaran 80-90% itu sudah bertunas, bahkan ada yang tunasnya sudah panjang kisaran 15-20 cm. Nah, itu menandakan kalau bibit yang kita tanam atau bibit yang saya tanam itu sudah betul-betul siap untuk masuk ke lahan atau siap untuk kita tanam. Sehingga ketika masuk ke lahan mendapatkan air
atau ketika curah hujan sudah turun, sudah ada, itu dia langsung tumbuh, langsung hidup, karena untuk kondisi memang sudah betul-betul siap untuk tumbuh. Dan pada waktu itu masa dormansi atau masa tidurnya sudah cukup atau sudah selesai. Tapi kalau masa dormansinya atau masa tidurnya belum selesai, belum habis, kita tanam pun percuma, kita siram air pun percuma, dia belum mau tumbuh. Dan akhirnya apa? Yang tumbuh duluan adalah rumput, bukannya tanaman porang. Baik itu dari bibit yang spora, katak, maupun yang dari umbi. Mungkin memang bisa diakali, ada yang bilang pakai sistem curi start. Kita tanam awal-awal di bulan 7 atau bulan 6, kita siram air cukup-cukup supaya cepat tumbuh. Memang kadang ada yang tumbuh duluan, tapi untuk mencapai pertumbuhan yang 100% itu nanti tetap biasanya memasuki awal musim penghujan, baru dia mau tumbuh normal. Kecuali kalau memang bibit yang kita semai atau bibit yang kita tanam itu memang bibit yang ketika bulan 7 atau ketika waktu kita tanam itu sudah betul-betul cukup masa tidurnya atau masa dormansinya. Tapi kalau belum, misalkan katak yang baru dorman kisaran bulan 5 atau bulan 4, kita tanam lagi bulan 6 atau bulan 7 kita tanam, saya rasa sangat kecil kemungkinan dia mau segera tumbuh. Karena biasanya untuk tanaman porang sendiri minimal itu membutuhkan waktu istirahat atau masa dormansi sekitar 4-5 bulan, atau minimal itu 3 bulan baru dia mau tumbuh lagi. Itu berdasarkan analisa dan pengalaman saya pribadi. Ya mungkin itu sedikit tips dan juga sharing dari saya, semoga bermanfaat buat sobat-sobat tani, agar nanti kalau tanam porang tidak didahului oleh tumbuhnya rumput. Mungkin tips yang saya bagikan tadi bisa dicoba dan semoga bermanfaat. Dari kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, dan buat yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe. Terima kasih. Tetap semangat dan salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.